Aku sedang duduk di tempatku yang biasa di ruang rekreasi selama waktu istirahat. Tentu saja sedang coding. Mataku terpaku pada MacBook Pro-ku ketika tiba-tiba Evelyn, sahabatku, menerobos masuk dan masuk berlari ke arah sekelompok cewek. Dia lagi. Teman-teman, aku punya berita besar. Kalian semua kenal Helen kan, si cheerleader? Kay, dia sangat menyukai Dean. Jadi dia pergi ke loker. Dan katanya, ya, sekarang coba tebak. Aku baru saja melihat mereka di lorong berciuman. Para tukang tubir ini akan mempercayai apapun. Bingung? Biar kuringkas untuk kalian. Mereka membicarakan tentang loker misterius yang terletak di gang belakang sekolah. Bagian yang menyeramkan adalah ia benar-benar dapat berbicara dan meramalkan pasangan cinta masa depan kalian. Agar berhasil, kalian harus datang ke loker antara jam 6 dan 7 malam. Ketuk tepat 3 kali dan ucapkan mantra. Mawar itu merah, violet itu biru. Di dunia cinta, hanya kita berdua. Lalu, tanyakan apakah kamu dan orang yang kalian sukai cocok. Jika loker mengatakan ya, maka selamat. Tetapi jika tidak, sayang sekali kalian kurang beruntung. Ini buktinya, loker itu pasti memiliki semacam kekuatan ramalan. Tentu saja, apa kalian tahu kenapa? Karena loker itu dirasuki oleh roh yang mabuk cinta. Ya ampun, andai saja anak-anak naif ini tahu yang sebenarnya. Loker mistis yang sangat mereka puja sebenarnya adalah produk IT canggih yang dalangnya adalah aku. Tidak akan ada yang menyangkakan. Ngomong-ngomong, namaku Karina. Tapi orang-orang sering memanggilku gadis robot karena aku seorang jenius teknologi yang sangat keren. Tapi anak-anak seusiaku tidak menghargai bakatku karena mereka sepertinya cuma peduli pada cinta. Terutama si Alicia yang di sana. Dia membenci IT dan berasumsi bahwa siapapun yang terlibat di dalamnya adalah kulkas dingin yang tidak pernah memiliki hubungan. Jadi, sebagai seorang ahli teknologi, aku harus membuat rencana cemerlang untuk membuktikan bahwa dia salah. Aku menghabiskan setiap waktu luang yang aku punya untuk coding. Aku meretas sistem sekolah untuk mengumpulkan informasi siswa seperti zodiak, golongan darah, hobi, dan orientasi karir. Lalu, aku menggunakan ini sebagai database untuk membuat kalkulator kecocokan cinta. Dan begitulah gagasan pertamaku lahir. Mudah sekali. Penggunaannya sederhana. Yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan 2 nama dan loker itu akan menunjukkan ya atau tidak. Mengetahui seberapa besar teman-temanku percaya pada hal-hal spiritual, aku menyusun rencana lokerku. Aku menemukan loker berkarat ini di gang buntu di belakang sekolah kami. Menempelkan walkie-talkie di dalamnya dengan lem super, menguncinya dengan baik, lalu dan walkie-talkie lainnya di tangan. Aku tinggal di ruang peralatan sekolah yang cukup nyaman untuk berada di sisi lain dinding. Yang lebih menarik lagi, aku bahkan menggunakan aplikasi pengubah suara untuk mendapatkan nada berhantu yang sempurna. Lalu, aku secara anonim menyebarkan rumor tentang kekuatan magis loker itu ke blog sekolah. Trikku dengan cepat berhasil, dan sejak hari peluncuran, 15 pasangan telah berhasil dijodohkan. Apa kalian bisa membayangkan? Cinta sejati? Oh, ayolah, itu semuanya tergantung pada algoritma sederhana. Itu saja. Tapi, satu hal lagi, aku belum memberitahu Evelyn tentang ini. Ya, aku suka dia, tapi dia bukan yang terbaik dalam menyimpan rahasia. Tepatnya, dia adalah seorang tukang gosip sejati yang mau tidak mau menyebarkan gosip apapun yang dia dengar ke seluruh sekolah. Bagaimanapun, aku perlu menguji apakah lokernya benar-benar berfungsi terlebih dahulu. Lalu aku akan memberitahunya, mungkin saat aku berhasil menjodohkan 20 pasangan. Untungnya, menjaga rahasia yang satu ini darinya ternyata mudah, karena perhatiannya tertuju pada kekasihnya, Jess, cowok keren di sekolah. Di matanya, Jess seperti malaikat atau semacamnya. Sepertinya aku satu-satunya yang tidak memandangnya seperti itu. Suatu malam, aku sedang mengambil giliran loker saat aku mendengar suara yang aku kenal. Suara Evelyn. Ya ampun, aku sudah bisa menebak dia ingin bertanya tentang dia dan Jess. Algoritma mengatakan iya. Dan aku bisa mendengar Evelyn berteriak kegirangan saat pengumuman itu. Baiklah, kalau dia senang, aku pun senang. Tapi itu tidak berlangsung lama. 1 jam kemudian, saat aku mau pergi, lebih banyak langkah kaki datang ke arah loker dan aku mendengar ketukan di atasnya. Mawar itu merah, violet itu biru. Tunggu sebentar. Jess, apa yang dia lakukan di sini? Apa aku cocok pacaran dengan Karina? Apa? Tidak mungkin. Apa ada sesuatu yang mengenai kepalanya?
Aku langsung bilang tidak. Tidak perlu kalkulator untuk itu. Awalnya dia diam, tapi kemudian bertanya lagi apakah aku mau jadi pacarnya. Jawabannya tetap tidak. Dia bertanya lagi dan lagi pada loker, tetapi tidak. Astaga, ada apa dengan orang ini? Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Evelyn memakai gaun ungu keberuntungannya. Oh tidak, apakah dia akan mengaku pada Jess? Aku harus menghentikan ini. Hei, aku ada urusan darurat. Kamu harus ikut denganku. Karina, apa yang kamu lakukan? Tapi sudah terlambat saat Jess mendekati kami. Hei, sedang apa kamu? Tarik tambang? Oh, menurutku kamu mengacak-ngacak rambutmu. Sini, aku mau. Astaga, dia terlalu dekat. Dan yang paling parah adalah Evelyn melihat semuanya. Tepat pada saat itu, bel berbunyi dan dia berangkat ke kelas. Jess, si bodoh ini. Loker sudah mengatakan tidak dan di sanalah dia mengacaukan semuanya. Sekarang aku harus menunggu sampai kelas berakhir untuk menjelaskan semuanya kepada Evelyn. Tapi segalanya tidak semudah itu karena setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia menatapku dengan bingung lalu bergegas pergi. Suatu kali aku berhasil menghubunginya, tetapi kemudian, ya, kalian bisa menebaknya. Jess yang tidak tahu malu muncul dan merusak percakapan. Astaga, lintah ini tidak berhenti menggangguku. Di kelas matematika, dia meminta gurunya untuk mengizinkan dia berpindah kelompok Evelyn ke kelompokku, karena dia tiba-tiba ingin aku mengajarinya. Bagian terburuknya adalah semakin aku mencoba mengabaikannya, dia seperti semakin tertarik padaku. Hingga suatu hari, saat aku sedang melarikan diri darinya, aku menabrak seseorang. Itu adalah anak kepala sekolah, Killian. Ya ampun, aku yakin aku dalam masalah lagi, tapi... Kamu itu mengganggunya, hentikan. Apakah Killian baru saja membelaku? Tapi, itu tentu saja membuat Jess marah. Itu bukan urusanmu. Maaf, ini perpustakaan, bukan klub teater. Diam atau keluar. Syukurlah aku bisa keluar dari sana. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu adalah hal aneh yang dilakukan Killian yang biasanya berwajah tegas. Terserahlah. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Sejauh ini, Loker telah berhasil meramalkan 19 pasangan. Aku hanya memerlukan satu jodoh lagi agar aku bisa dengan bangga mempublikasikan penemuanku dan voila!